Pemirsa, sudah 1 tahun kita berdampingan dengan pandemi dan membentuk kebiasaan baru hingga saat ini memasuki momentum perayaan Idul Fitri yang kebetulan bertepatan dengan kenaikan Yesus Kristus. Belum lagi dengan adanya peraturan baru dari pemerintah terkait larangan mudik. Tentu hal tersebut menjadi tolok ukur dan polemik tersendiri. Lalu sejauh mana masyarakat dapat beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut guna mengantisipasi meluasnya COVID-19? Siapkah kita semua dengan berbagai aturan tersebut ataupun regulasi yang sudah ditetapkan? Dan sejauh mana upaya Polres Jember dalam kesiapan dan persiapan pengamanan jelang Idul Fitri kali ini? Pemirsa, bersama saya Primer Fantari, Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog. Pemirsa, sudah bersama saya saat ini Bapak Wakapolres Jember, Kompol KD Ari Mahardika SH SIK MH. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Komandan, selamat malam, bagaimana kabarnya? Selamat malam Mbak Prima, alhamdulillah sehat. Sehat, iya Dan. Baru 2 bulan ya Dan di sini ya Dan? Belum Pak, baru sebulan 1 minggu. 1 bulan 1 minggu, wow, waktu yang sangat sebentar ini ya Dan. Bagaimana atmosfer yang ada di Jember Dan? Menurut saya, ya Jember sebagai salah satu kota besar di Jawa Timur, tentu saja atmosfernya cukup dinamis, kegiatan masyarakatnya cukup padat. Namun saya lihat kehidupan masyarakat di sini cukup berkembang, maju, dan kita juga ada beberapa kegiatan di Kabupaten Jember. Kalau cuaca sendiri di Kabupaten Jember bersahabat ya Dan? Cukup bersahabat, apalagi belakangan musim hujan. Musim hujan. Iya. Iya. Baik, dan ini mengingat pada tahun ini masih dalam masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir ya dan sebentar lagi kita sudah memasuki 2 momentum perayaan yang bebarengan ini. Yang pertama adalah perayaan Hari Raya Idul Fitri dan kedua perayaan kenaikan Yesus Kristus. Nah, ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Polres Jember Dan? Tentu saja Mbak, kami dari Polres Jember, kami dari sebelum bulan Ramadan sudah melakukan kegiatan-kegiatan di mana salah satunya kita mengadakan kegiatan razia setiap hari Jumat dan Sabtu malam, razia balap liar yang kita laksanakan di wilayah perkotaan. Ini mengantisipasi banyaknya ada anak-anak ataupun remaja yang melaksanakan balap liar. Kemudian kita juga mengantisipasi dengan melakukan sidak razia ke beberapa tempat yang kami duga sebagai pembuat mercon dan kembang api. Kemudian kita juga melaksanakan razia untuk penggunaan senjata airsoft gun. Kemudian tentu saja kita persiapan menghadapi ini mengacu pada aturan dari para pemerintah. Kita melalui fungsi BIMA sudah melakukan sosialisasi terkait dengan larangan-larangan yang ada. Terkait dari razia-razia yang telah dilakukan sejauh ini bagaimana dan hasilnya? Apakah masih secara kontinu dilakukan hingga saat ini atau mungkin sudah berkurang? Bagaimana Dan? Tentu saja razia yang kita harapkan memberikan dapat menimbulkan efek jera kepada masyarakat. Tentunya setelah kita laksanakan secara konsisten, ini terjadi tren penurunan. Jadi pada awalnya memang banyak kegiatan balap liar, namun setelah kita laksanakan secara rutin ini mulai berkurang dan bahkan beberapa minggu belakangan ini sudah cenderung mulai tidak ada. Tapi masih tetap dilakukan untuk razia Dan ya? Ya, tentu kita antisipasi. Kita tempatkan personil di wilayah Patrang, Kaliwates, dan di beberapa jalan yang sering kita identifikasi terjadi balap liar. Nah, itu dari prosentase setiap razia itu sudah mengalami penurunan berapa persen dan hingga saat ini? Penurunannya cukup jauh, Mbak. Bahkan ini seperti yang saya sampaikan tadi, sudah hampir cenderung tidak ada. Jadi kita sekarang melaksanakan kegiatannya melaksanakan patroli aja. Iya, jadi tidak melaksanakan razia karena memang mungkin sudah ketahuan sama masyarakat khususnya remaja pelaku balap liar sehingga mereka tidak berani lagi melaksanakan kegiatan tersebut.
Baik, memang adanya aksi balap liar juga dan lain-lain itu sangat meresahkan masyarakat ya, dan ya belum lagi dampak negatif yang ditimbulkan juga berdampak kepada masyarakat itu sendiri. Nah, hal tersebut juga merupakan persiapan yang dilakukan Polres Jember menghadapi perayaan Idul Fitri dan juga kenaikan Yesus Kristus tersebut, Dan. Nah, kemudian persiapan yang lain seperti apa, Dan? Tentu saja menjelang Hari Raya, tradisi masyarakat tentu ada yang berbelanja ke toko ataupun pusat perbelanjaan. Kita juga telah melakukan persiapan. Kita membentuk tim pengawas protokol kesehatan yang kita terjunkan di beberapa mal. Demikian juga kita sudah koordinasi melalui Satgas COVID-19 Kabupaten Jember bersama dengan pemilik toko, dan sempat kita adakan rapat koordinasi bersama. Di situ kita mempunyai komitmen bersama bahwasannya pelaksanaan kegiatan ini kita laksanakan semua mematuhi protokol kesehatan. Jadi kemarin kami juga sudah sempat sidak dan ini sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Baik, alhamdulillah ya, Dan, kalau misalnya sudah mulai ada pemahaman dan juga apa yang diterapkan oleh masyarakat itu tadi. Nah, berkaitan dengan adanya peraturan baru dari pemerintah terkait larangan mudik seperti itu ya, Dan, ini menindaklanjuti peraturan dari pemerintah tersebut, dan bagaimana langkah Polres Jember secara teknis untuk mengamankan ketetapan tersebut, Dan? Tentu kita dari Polres Jember sudah jelas pada tahun ini berdasarkan surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 CSE nomor 13 tahun 2021 untuk mudik tahun 2021 ini dilarang. Jadi kita sudah menyiapkan 4 pospam yang ada di wilayah Kabupaten Jember, dan kita juga ada 4 pos penyekatan. Jadi mudik ini dilarang tidak hanya pada wilayah aglomerasi, cuman juga mudik lokal juga dilarang. Jadi perpindahan penduduk antar kabupaten juga dilarang. Untuk mengantisipasinya, kita dari Polres Jember sudah membentuk 4 pos penyekatan, di mana itu kita bersinergi, berkolaborasi dengan instansi terkait, ada dari TNI, kemudian dari Dinas Perhubungan, dari Satpol PP, dari Dinas Kesehatan, dan beberapa stakeholder serta kelompok-kelompok masyarakat. Tentunya dengan hal tersebut Satgas COVID-19 masih tetap dilibatkan ya, Dan ya. Baik, nah itu tadi sudah membentuk 4 pospam dan juga 4 pos penyekatan. Nah, itu titiknya di mana saja, Dan? Untuk pos penyekatan tentunya karena mudik ini tidak boleh perpindahan antar wilayah kabupaten, kita letakkan di perbatasan-perbatasan. Di timur berbatasan dengan Banyuwangi, kita ada pos penyekatan di Silo. Kemudian di barat berbatasan dengan Lumajang juga di Pondok Dalem, kemudian juga di berbatasan dengan Bondowoso, di utara juga di Sukowono, kemudian di Jombang juga berbatasan dengan Lumajang, kita tempatkan pos penyekatan. Kemudian untuk pospam ini kita mengantisipasi ada di depan Mall Roxy, karena memang mall ini cukup padat, sehingga kita tempatkan personil untuk mendekatkan petugas kepada wilayah yang merupakan ancaman gangguan. Kemudian juga kami ada di daerah wisata, Mbak, di daerah Pancer, di Puger, dan juga di Papuma. Nah, ini tentu, tapi kita sambil melihat perkembangan update dari zona COVID-19, tentunya nanti apabila tetap berada di zona merah maupun zona orange, tentu tempat wisata ini tidak boleh buka sesuai dengan surat edaran dari Bupati. Ya, artinya titik-titik yang menjadi perhatian khusus dari Polres Jember itu merupakan titik rawanan ya, Dan ya. Betul. Nah, untuk pengamanannya sendiri di masing-masing titik itu seperti apa, Dan? Kalau misal untuk pos di penyekatan mudik seperti apa, Dan, pengamanannya, dan juga di pospamnya sendiri? Untuk di pospam dan keseluruhan keterlibatan personil selama pelaksanaan operasi ketupat tahun 2021 ini, kita terjunkan 260 personil. 260 personil. Semua keseluruhan itu ada di pos-pos, termasuk juga ada satgas, Mbak. Itu cara bertindaknya juga beda-beda, Mbak, sesuai dengan kalau di Roxy mungkin cenderung untuk pengamanan kemacetan lalu lintas, demikian juga di tempat-tempat wisata, mengantisipasi kerumunan masyarakat. Kemudian di pos penyekatan, Mbak, karena mudik ini dilarang, tentu apabila kita menemukan masyarakat dari luar daerah yang akan datang ke Jember dan tidak memiliki keperluan, tentu akan kita putar balik kembali. Nah, untuk pemeriksaannya yang demikian itu apa saja, Dan, yang perlu diperiksa? Mungkin dari dari surat-surat kendaraan atau mungkin dari plat mobil atau bagaimana, Dan? Cek surat-suratnya, kemudian KTP-nya.
termasuk juga plat kendaraannya. Memang kalau bukan dari di Jember, mungkin dari daerah lain akan melaksanakan mudik, tentu akan kita putar balik. Maka kami menghimbau kepada masyarakat, karena pos penyekatan ada di mana-mana, mudik tahun ini agar tetap di rumah. Daripada di Jember diputar balik, nanti di Lumajang putar, Banyuwangi putar, nanti kasihan. Jadi mending di rumah aja. Daripada kecewa ya, dan daripada seperti kecewa, itu ya, betul. sudah perjalanan jauh akhirnya Karena harus penyekatan ini ada di mana-mana. Iya. Nah, untuk penyekatannya sendiri itu diberlakukan mulai kapan, Dan? Penyekatan sudah mulai dilaksanakan dan ini juga kegiatan ini akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 17 Mei sesuai dengan surat edaran dari Satuan Tugas Covid tanggal 6, tanggal 17 Mei merupakan di masa di mana dilarang untuk mudik. Jadi untuk penjagaannya itu selama 24 jam ya, Dan ya? Ya, tentu petugas yang berjaga juga kita bagi menjadi 3 shift. Nah, itu setiap petugas yang bertugas itu 8 jam, itu bertugas selama 24 jam. Dan itu lengkap, Mbak, ada juga dari Dinas Kesehatan. Nanti apabila kami juga akan random, akan dilaksanakan juga pemeriksaan. Pemeriksaan tetap dilaksanakan. Jadi sudah seperti rumah sakit saja ini ya, Dan ya, UGD ya, dan 24 jam. Ya, tujuannya satu ini, Mbak, untuk masyarakat biar di rumah, ya kita sama-sama inilah mengurangi penyebaran COVID-19. Baik, sangat luar biasa sekali upaya yang dilakukan oleh Polres Jember yang bersinergi dengan Ya, Satpol tentu PP. ini bukan hanya dari Polres Iya. Jember, Mbak, kita dengan Forkopimda, dengan stakeholder terkait. Baik, nah sejauh ini sosialisasi selain dari masyarakat juga melihat peraturan dari pemerintah, sosialisasi yang diberikan dari Polres Jember sendiri ini bagaimana dan kepada masyarakat terkait adanya larangan mudik dan juga penyekatan dan lain sebagainya, Dan? Tentu kita pelaksanaan sosialisasi tidak hanya kita laksanakan dengan memberikan himbauan langsung, tapi juga kita memanfaatkan media-media ada, baik melalui media sosial yang kita miliki maupun media-media lain, termasuk juga pada kesempatan ini dari rekan Jember 1 TV. Tentu ini akan kita terus laksanakan himbauan-himbauan, termasuk juga kita sudah memerintahkan untuk setiap polsek yang ada di Kabupaten Jember, ada 31 polsek, untuk membuat spanduk-spanduk yang sampai saat ini sudah terpasang, sudah dilaporkan kepada kami, itu di tempat-tempat strategis untuk memasang himbauan terkait dengan larangan mudik, termasuk juga yang paling penting bagaimana menjaga protokol kesehatan. Baik, berarti himbauan yang dilakukan itu secara estafet seperti itu ya, Dan ya, dari Polsek juga turut memberikan himbauan. Baik, luar biasa, dan kita masih akan membahas terkait kesiapan dan juga persiapan jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri dan juga kenaikan Yesus Kristus, tentunya setelah jeda pariwara berikut, Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Tajam Dialog.